pertama, sebelum kita mulai, seperti biasa marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Marilah kita berdoa membaca Al-Quran dalam air menyampaikan Al-Fatihah. Oke, selesai. Baik, semuanya apa kabar? Baik. Oke. Ini adalah pertemuan pertama dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, materinya adalah pengetahuan konsep dasar teknologi informasi. Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, kira-kira adik-adik ada yang tahu dengan teknologi informasi? Oke, apa itu teknologi informasi? Teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan dan mengambil serta menyebarkan informasi menggunakan komputer. Ada lagi? Di Rosi, ya. Apa teknologi informasi? Teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan untuk membuat, memproses, menyimpan dan mengkomunikasikan suatu informasi dalam bentuk teks, gambar dan suara. Oke. Jadi adik-adik tentang teknologi informasi ini sudah paham ya? Karena teknologi informasi ini sudah kita pakai sehari-hari. Cuman kita bagaimana kita mengetahui apa fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut. Oke, ini definisi teknologi informasi secara umum. Ya, teknologi informasi secara umum adalah penggunaan komputer perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem elektronik untuk mengelola informasi secara efisien dan efektif. Jadi ini adalah sebagai komponennya. Di sana ada komputer, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada jaringan. Ya. Jadi sistem informasi itu kalau dia berdiri sendiri tidak berfungsi. Makanya dia bergabung beberapa sistem yang saling berkaitan supaya dia mendapatkan hasil yang efektif. Oke, lanjut. Secara definisi, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data menjadi sebuah informasi. Ya, jadi sistem informasi ini adalah mengumpul data. Ya. Sebelum data itu diolah atau belum disampaikan, dia sebagai bahan mentah. Ya, informasi. Contohnya kita dapat berita di dunia internet. Nah, itu belum tentu informasi itu benar atau informasi itu baku, masih mentah. Contohnya ada berita sekarang ini lagi berita tren. Mahasiswa LPDP, ada yang dengar? Mahasiswa LPDP di Belanda ya? Itu kita nggak tahu apakah itu sudah informasi baku atau masih mentah. Itu baku apa udah baku apa mentah? Atau sudah informasi itu pahit? Ya? Ya, itu beritanya sekarang lagi heboh. Jadi artinya informasi itu kita dapat dengan menggunakan teknologi. Kalau tidak ada teknologi, ya kita tidak dapat informasi yang tidak bisa kita dengar. Sekarang ini teknologi itu udah di mana-mana aja. Adik-adik baru dapat info di suatu tempat ada masalah, langsung tahu. Nah, sekarang ada namanya grup Lambe Turah ya. Lambe Turah itu sekecil apapun masalah masuk sana. Hati-hati adik-adik kalau nanti ada masalah, lain di sini masuk Lambe Turah sampai ke kampung di Bagas Capi Api ya. Nah, itulah informasi itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, lanjut. Ini peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini banyak ya. Nah, contohnya ada menggunakan WhatsApp, apa lagi? Zoom. Ya. Ada lagi email dan video call. Mungkin di zaman tahun 2000-an itu belum marak namanya WhatsApp. Mungkin di tahun 2000 belum ada.
WhatsApp itu belum ada. Yang ada dulu SMS, BBM. Ya, BBM itu bisa diketik P keluar dia pingnya. Kalau sekarang ketik PP juga muncul. Jadi WA kan, karena bukan aplikasi ya. Oke, ada lagi Zoom. Ya, sekarang Zoom itu udah sebagai fasilitas untuk komunikasi jarak jauh. Nah, ya. Jadi Zoom ini berfungsi untuk bisa sebagai media pembelajaran, bisa sebagai media informasi. Nah, sekarang Zoom ini sudah sebagai di zaman sekarang ini sebagai ini kebutuhan, ya. Apalagi kemarin COVID kan, COVID-19. Nah, semenjak COVID-19, adik-adik mungkin di sekolah diwajibkan membawa HP atau mempunyai HP. Akhirnya nangis-nangis minta sama orang tua kan. Nah, SD sekarang sudah diwajibkan gitu. Ya. Ada lagi video call. Nah, video call ini biasanya menggunakan handphone. Ya. Oke, lanjut. Ini gambarnya. Oke, ada lagi sebagai pendidikan. Nah, sekarang pendidikan modern namanya. Nah, dulu pendidikan itu hanya pergi ke sekolah, kampus. Nah, sekarang bisa kita kuliah melalui online. Nah, sampai sekarang masih ada kampus online. Artinya universitas terbuka. Sampai hari ini kuliahnya online. Jarang tatap muka. Nah, online kan? Karena satu kelas itu seluruh Indonesia ada. Dari Sabang sampai Merauke ada mahasiswanya dalam satu kelas. Jadi sudah menggunakan segala teknologi untuk membuat pendidikan itu sudah modern. Oke, dengan menggunakan aplikasi e-learning ya. Ada nama lagi pustaka digital. Jadi pustaka digital ini kita tidak perlu lagi ke pustaka atau pustaka wilayah, poswil atau pustaka di kampus, cukup minta linknya. Pustaka kampus kita ada linknya. Jadi membaca buku ada formatnya, ada format PDF dan formatnya sistemnya digital semua. Nanti minta linknya sama Pak Abdal atau siapa namanya di ya Pak Mahmud bisa minta linknya. Ya, jadi nggak perlu pinjam buku. Yang buku nanti hilang ganti. Nah, ada nanti sistemnya digital. Jadi bisa baca. Sistemnya ada. Jadi bisa didaftarkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak cukup ya, lanjut ya. Oke. Ada lagi sebagai bisnis. Nah, ini di zaman sekarang ini tanpa menggunakan teknologi, bisnis tidak akan jalan. Apalagi sekarang bisnisnya sudah menggunakan teknologi, yaitu menggunakan sistem e-commerce. Ada juga bisnisnya lewat Facebook kan, beriklan di Facebook. Jadi adik-adik sekarang jualan tidak perlu lagi ada barangnya. Kalau dulu orang jualan rambutan, buah-buahan, harus ada rambutan yang baru dijual. Sekarang tidak perlu, foto aja rambutan orang, kirim ke Facebook. Nanti dijual sekilo 15.000. Nanti kalau ada orang pesan baru kita beli sama orangnya itu. Ya, karena nanti belinya 20.000 rugi kita. Ya. Sekarang kalau mau bisnis ini online seperti itu, jangan kita tunggu barangnya. Ya, kalau udah ada barangnya kita pakai modal. Sekarang kita menjual punya orang aja. Jadi kalau ada tanah, tulisan ini jual, kita foto, kita posting. Kalau ada tanah kita jual gitu. Nanti kalau apa baru kita hubungi dapat fee-nya ya. Nah, makanya sekarang dengan menggunakan teknologi banyak wawasan, banyak ilmu kita. Ada lagi di TikTok kan? Nah, di TikTok itu juga bisa jualan. Bahkan dia yang kita pasarkan itu secara animasi, apakah secara teks saja? Boleh. Di mana lagi? Nah, di Shopee, ya. Di Shopee bisa secara online ya, di marketplace, bisa di Shopee, bisa di apa lagi? Gojek. Di Gojekin aja lah. Aplikasi Gojek ya.
aplikasi Gojek sekarang udah canggih menggunakan teknologi. Dulu enggak, kalau kita mau pesan Gojek pergi ke tempat dia dulu kan. Berapa habis waktu, berapa kita habis biaya sana gitu. Nah, sekarang udah ada lagi aplikasi yang terbaru, Masgrab, Bajai. Bajai sekarang udah online, ya. Oke, lanjut. Oke, ada lagi peran teknologi ini adalah sebagai kesehatan digital. Ada yang tahu apa aja kesehatan digital? Contohnya? Telemedicine. Ya, telemedicine. Nah, sekarang telemedicine ini adalah suatu produk kesehatan menggunakan teknologi. Jadi kita konsultasi sama dosen, sama dokter, tak perlu lagi. Kalau sama dosen bisa online juga ya. Nah, nanti kasih link formnya. Nah, konsultasi sama dokter gratis kan, cuma beli paket. Kita nggak perlu lagi ke tempat dokternya. Nah, ini bisnis orang kesehatan. Nah, ini dokter juga ikut bisnis sana. Tanpa konsultasi kita tidak perlu jumpa sama dokternya. Oke, ada namanya di sini rekam medik, rekam medis elektronik. Jadi kita ngecek kesehatan bisa pakai aplikasi. Udah ada coba? Belum, Pak. Cek, ada cek itu, cek alat ngecek jodoh. Ada kan? Ada. Dulu udah dikirimkan. Ada lagi alat ngecek kejujuran. Ya. Jadi kadang alat itu tidak juga 100% sesuai dengan apa yang kita alami. Tapi namanya teknologi sangat bermanfaat. Tapi tidak semua teknologi itu mutlak hasilnya benar. Ya. Karena teknologi itu adalah manusia yang buat rekayasanya ya. Udah pernah cek ini cari jodoh? Cari aplikasinya untuk SEO jodoh. SEO kan? Cocokkan jodoh kan? Ini sekarang belum cari jodoh kan? Cari pacar ya? Iya. Oke, selanjutnya adalah komponen utama yang ada di dalam teknologi informasi. Yang pertama adalah perangkat keras. Jadi perangkat keras ini adalah perangkatnya komputer. Nah, jadi semua teknologi itu berhubungan dengan komputer, handphone. Kalau dulu namanya radio HT atau olari namanya. Nah, itu menggunakan alat software atau hardware ya. Ini hardware adalah perangkat keras, perangkat yang bisa kita lihat. Itu namanya perangkat keras. Ini meja ini perangkat keras apa perangkat lunak? Apakah ini dikatakan software? Tidak. Kenapa? Karena keras. Perangkat keras. Ya. Ya. Kan perangkat keras itu bisa dilihat, bisa disentuh. Nah, ini meja ini? Bisa. Dikatakan hardware? Kenapa? Ya, karena dia bukan barang elektronik, bukan perangkatnya komputer. Nah, kalau semuanya keras, batu juga dibilang hardware. Dibilangnya kita nanti terlalu ini, gitu ya. Dibilang gila, gitu ya. Oke, apalagi perangkat keras? Contohnya? Ya, CPU, Central Processing Unit. Nah, itu perangkat keras. Ada lagi apa? Monitor. Apa fungsi monitor? Monitor untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk melihat layar. Sama dengan fokusnya. Jadi monitor itu fungsinya untuk melihat atau menampilkan gambar. Nah, kalau tidak ada monitor, bisa lihat? Jadi kalau fungsinya itu untuk melihat atau menampilkan hasil. Apakah itu gambar, apakah itu teks, ya. Ada lagi memori. Apa fungsi memori? Menyimpan. Oke, memori adalah menyimpan data. Ya, itu termasuk dengan perangkat keras atau hardware yang ada di dalam komputer. Apa lagi? Keyboard. Nah, apa fungsi keyboard? Fungsi lain keyboard?
menginputkan. instruksi. Ya, untuk main game. Kan tak ngerti kan main game. Ya, yang mau main game, ya pasti butuh keyboard. Ya, kalau enggak susah. Kalau enggak pakai joystick namanya. Kalau joystick? Tidak Kalau tidak tahu gimana mau main game atau joystick? Tahu. Tahu dong. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya? Habis perangkat keras atau software atau hardware apa lagi? Software. Apa itu software? Software adalah perangkat lunak. Jadi definisi software itu adalah perangkat lunak, artinya sistem yang bisa kita lihat tapi tidak bisa kita sentuh. Ini perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini adalah sebuah aplikasi yang ada di komputer. Bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Kalau kita pegang nanti tidak sinkron. Nanti ya. Apa contoh perangkat lunak? Windows. Aplikasi yang ada di komputer. Ya. Ada namanya Linux, ada namanya Windows, ada namanya software aplikasi, ada nama software apa? Sistem. Ya. Kalau Linux itu adalah softwarenya sistem. Ada lagi Windows, itu untuk sistem ya. Kalau aplikasi? Word, Ya. Excel. Microsoft Office. Microsoft Office itu ada Excel, Word, PowerPoint, Spreadsheet dan sebagainya dalam itu. Ya banyak ya, softwarenya banyak. Ada lagi software antivirus. Ya. Nah, untuk antivirus itu banyak juga bisa dipakai ke handphone. Ada lagi software untuk internet. Contohnya apa? Software untuk internet. Ada yang tahu? Untuk buka internet pakai apa? Wifi Pak. Data seluler. Jaringan. Softwarenya. Kalian buka internet pakai apa? Jaringan. Google. Ya, pakai Google Chrome atau pakai Google Mozilla. Sekarang Mozilla udah tak pakai orang lagi. Ya. Sekarang orang mencari tugas dari apa? Tidak pakai Mozilla, tidak pakai Google Chrome. Pakai apa? Pakai AI, pakai ChatGPT, pakai Gamma AI, pakai apa? Lini, Dola, Cici, Rini. Ada lagi apa sih? Nanti Juanda AI ya. Aplikasi Juanda AI. Nah, bisa semuanya. Sebenarnya pada prinsipnya walaupun beda bahasa, fungsi sama. Ada Gamma AI, ya. Tapi mindset orang yang tahu orang hanya ChatGPT. Mau pakai Gamma dia, mau pakai Cici dia, orang bilang pakai ChatGPT aja. Karena dia pertama muncul kan aplikasinya. Sekarang aplikasinya udah banyak. Ada Dola, sesuai dengan aplikasi, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bisa mengedit video, bisa mengedit foto, bisa mengedit teks, dan bisa meminta sesuatu. Nah, di situ juga bisa dengan tulis itu. AI, siapa jodoh saya, muncul nama-namanya referensinya kan? Pernah coba? Belum Pak. Coba. Nanti tahu gitu kan? Kira-kira umur berapa saya menikah gitu? Karena ada sebagian orang menganggap ChatGPT itu ada sensornya gitu. Hati-hati, nanti kalau kita sering-sering pakai ChatGPT itu data kita ini bocor sama dia. Kita mau mencari sesuatu menghasilkan data, ya. Apalagi kalau masih foto di dalam itu, masih foto ini robot foto saya ini lagi di pantai, pasti dia buat. Dan itu nanti robot lagi di pantai dekat buaya, dekat buaya ya. Muncul nanti buaya, kayak mana buaya, ya. Udah pernah menggunakan ChatGPT yang ekstrim seperti itu? Masih mengganti background dah pernah? Bisa. Coba backgroundnya saya lagi duduk di dalam mulut buaya gitu. Masuk ya. Jadi nanti kalau kita posting,
Kita orang pertama yang membuat video itu viral atau video paling aneh di dunia. Ya kan? Sekarang udah banyak video-video yang udah aneh, terjun dari atas seolah-olah dia terjun pada pakai AI. Ya, menggunakan teknologi informasi semuanya sekarang. Oke, lanjut. Ada namanya brandware. Apa itu brandware? Ya, brandware itu adalah penggunanya atau manusianya. Tadi ada namanya hardware, ada software, ada brandware. Tiga komponen ini tidak boleh dipisahkan salah satu. Ya, ada software, ada hardware, brandware-nya tidak ada, tidak berfungsi teknologi. Ya, ada hardware, ada brandware, software-nya tidak ada, sama dengan komputer rusak. Bisa dikiloan gitu kan? Ada software, ada manusianya, komputernya tidak ada. Install di laptop, di HP tidak mau ya, karena tidak support. Jadi tiga komponen ini adalah komponen utama yang mendukung sebuah sistem informasi. Ya. Ya, lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Oke. Nah, ini ilustrasinya orang menggunakan teknologi manusianya. Oke, ada lagi namanya masa depan IT atau TI ada di tangan kita. Apa maksudnya? Kita yang menggunakan. Ya. Kita yang menciptakan, kita yang mengembangkan, Ya. kita yang mengembangkan. Namanya dalam genggaman gitu. Ya, kita yang mengendalikan ya. Kita yang mengendalikan, yang terjerumus kita, yang untung kita gitu. Jadi teknologi ini manfaatnya bisa kebaikan, bisa keburukan. Tergantung kita menggunakannya. Ya, apalagi di zaman sekarang ini teknologi itu digunakan untuk kebaikan, bahkan bisa untuk kejahatan. Ya, ada namanya penipuan atau pencurian data. Ada namanya bahasanya phishing. Phishing itu mancing, pencurian, memancing data atau ya. Jadi makanya data kita tuh rata-rata masuk ke sistem semuanya kan. Adik-adik masuk kuliah kirim KTP. Kalau disalahgunakan KTP kita tuh bisa dipinjol. Berarti nanti foto wajahnya, foto KTP itu di zoom besar, jadi bisa. Berarti ya. Nanti kalau ada orang nelpon, salah transfer hati-hati. Pinjol itu seperti itu. Contohnya ada orang nelpon si Rosi. Ini dengan Bu Rosi, ya maaf saya salah transfer 20 juta. Bapak Ibu balikan lagi ya dari rekening saya. Itu ternyata pinjol tuh atas nama kita. Udah ada ngalamin? Belum. Ada yang nelpon salah transfer. Itu orang penipuan itu dia menggunakan nama kita, identitas kita untuk meminjam online. Jadi kalau ada seperti itu tidak usah dilayani atau dilaporkan aja. Kalau tidak perlu duitnya diambil, gitu kan? Iya. Kan kita yang pinjam kan? Nah, kita yang bayar cicilannya. Ya. Orang itu yang minjam tapi duitnya ke kita. Tapi kita yang bayar angsurannya. Ada seperti itu. Kalau ada nanti yang nelfon seperti itu. Karena sekarang penipuan menggunakan teknologi sudah sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya adalah teknologi informasi adalah sebagai kunci perubahan dunia. Ya, di zaman sekarang ini teknologi udah sangat ini ya, sebagai makanan kita. Karena kalau tanpa teknologi kita buta. Ya. Makanya kalau orang-orang di kampung kalau dia tidak mau mengikuti teknologi dia ketinggalan. Tapi ada sebagian di desa-desa itu dia tidak peduli. Terserah teknologi kayak mana gitu ya. Apalagi isu sekarang ada 3 isu tahun 2030. Tidak. Wah, katanya tahun 2030 listrik mati total. Kalau udah listrik mati total semuanya mati.
manusia pun bisa mati ya. Hanya listrik aja yang mati, manusia bisa mati. Pertama, tidak ada lagi internet, gelap gulita, malam, tidak ada lagi chatting ya. Stres ya? Ya. Kalau tak ada paket, stres enggak? Stres, apalagi mati lampu kan? Apalagi katanya 2030 isunya seperti itu. Itu baru isu. Dulu tahun 2000 berapa yang kiamat kan? 2012. Udah lahir? Seumur berapa tuh? 6 tahun mendengar kiamat kan? Masih mikir. Ini SD belum sama, udah kiamat kan? Kalau 2030 udah berapa umurnya? 4 tahun lagi kiamat lah. Kemana pula nikah belum? Ya? Stres kan? Belum kiamat kan mati kan? Kenapa? Karena stres. Faktornya stres, bukan karena waktunya kita meninggal, karena stres. Banyak orang begitu. Oke? Oke, ya ini ada namanya bahasa pepatah orang lama. Mari memanfaatkan teknologi informasi untuk kemajuan bersama. Oke? Itu di situ ada diskusi atau yang ada mau menyampaikan pertanyaan silakan. Kita diskusi dengan teknologi informasi. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan? Atau ada sebuah contoh sebuah kasus? Ada kasus ini dengan teknologi kita rugi? Ada ini pernah kebobolan ATM? Di dana? Iya. Nah, jadi dana itu kan menggunakan nomor handphone kan? Iya. Pakai KTP juga. Pakai KTP juga? Iya. Bapak pada tahu kalau ada dana itu apa kebobolan? Iya. Tarik langsung gitu. Ya. Nggak bisa dicek? Dicek Pak, ada kok Pak telekomunikasi gitu ya. Ya. Kayak transfer dari akun Pak. Oke ya. Kalau jadi makanya kalau sekarang seperti apa Oppo kan pakai nomor handphone juga. Kayaknya transaksi kayak gitu tuh karena nggak ada ranah hukumnya. Kalau beda sama bank, walaupun bank udah menggunakan teknologi, udah menggunakan pihak hukum, tapi tetap juga ada yang kehilangan ya. Apalagi dana Oppo, apalagi apa? Si bank itu Pak, apa? Apa? Si bank itu Si bank itu kita daftarnya tidak di bank, enggak. langsung aplikasi ya. Iya, itu sebenarnya keamanan itu tergantung pencuriannya ya. Iya. Berbeda data ya. Ya makanya hati-hati. Hati-hati kalau tidak kita yang mendaftar dapat informasi silakan diaktifkan. Nah, bahaya. Ya, orang nomor handphone aja bisa diacak. Ya. Jadi jangan salah menggunakan informasi itu kalau tidak kita yang melakukan. Oke, baik adik-adik. Untuk pertemuan hari ini, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sudah selesai ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak tutup. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi